Audio Jungle. Dulu orang Indonesia kalau datang belajar ke Makkah, dia diejek dengan ejekan yang menyakitkan hati. Apa bunyi ejekannya? Jawi Bagar. Jawi maksudnya semua yang datang dari Nusantara ini disebut Jawi. Dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua, dari Sumatera disebut dengan Jawi. Jawi Bagar. Bagar artinya lembu. Jawi Bagar, orang Nusantara seperti lembu. Kenapa dikatakan seperti lembu? Karena ngomong Arabnya nggak lancar. Sampai akhirnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang datang dari Nusantara ini. Ada seorang ahli hadis mengajar di Masjidil Haram. Kitabnya dicetak di Darul Fikri Beirut. Namanya Syekh Mahfuz At-Termasi. Termasi dari Tremas, Pacitan, Jawa Tengah. Syekh Jawa Timur. Syekh Mahfuz At-Termasi, Pacitan, Jawa Timur mengambil sanad hadis dari Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati. Beliau mengambil hadis dari Syekh Ahmad Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Dan kemudian beliau punya murid, Syekh Mahfuz At-Termasi itu punya murid dari Jawa Timur, dari Jombang, namanya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Al-Ash'ari. Syekh Hashim Ash'ari mengajarkan hadis setiap bulan Ramadan, khataman Sahih Bukhari. Orang-orang dunia ini mengambil sanad hadis dari Masjidil Haram, nanti tertulis dalam sanadnya Syekh Mahfuz At-Termasi, naik derajat. Lalu kemudian ada ulama yang bergelar Sayyid Ulama Il-Hijaz. Sayyid artinya pemimpin. Ulama, pemimpin ulama. Hijaz. Hijaz artinya Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah itu disebut dengan daerah otonomi khusus, namanya Hijaz. Makanya ada nama orang Hijazi. Hijazi artinya orang Makkah dan Madinah. Ternyata pas ditanya-tanya orang Palangkaraya. Hijazi. Orang Makkah dan Madinah. Ada ulama bergelar Sayyid Ulama Il-Hijaz, menulis tafsir pakai bahasa Arab. Tafsirnya dicetak di Lebanon, namanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dari Banten. Naik lagi nama ulama-ulama Nusantara. Lalu kemudian puncaknya, ketika itu Makkah Madinah belum dikuasai oleh King Abdul Aziz. King Abdul Aziz menguasai Makkah Madinah baru pada tahun 1924. Sebelum itu Makkah itu dipimpin oleh Syarif, namanya Syarif Hussein. Ketika Syarif Hussein sedang sholat jadi imam di istana, lalu kemudian makmumnya namanya Syekh Soleh Al-Kurdi. Syekh Soleh Al-Kurdi orang Kurdistan. Syekh Soleh Al-Kurdi membawa mantunya, nama mantunya Syekh Ahmad Al-Khatib. Ditakdirkan Allah, Syarif Hussein membaca ayat, tersalah waktu baca ayat. Diluruskan oleh Syekh Ahmad Khatib. Setelah sholat, beliau terpukau dengan hafalan dan keilmuan Syekh Ahmad Al-Khatib. Akhirnya Syekh Ahmad Al-Khatib diangkat menjadi imam Masjidil Haram. Namanya Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi, orang Bukit Tinggi, yang menjadi imam Masjidil Haram, meninggal tahun 1915. 10 tahun sebelum terjadi revolusi, akhirnya Saudi Arabia menjadi Al-Mamlakah, kerajaan Al-Arabiyah, Arab, As-Saudiyah. Saudiyah di ujungnya itu nama orang, karena pemimpinnya adalah Al-Saud. Al-Saud artinya keluarga Saud, maka disebut dengan Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Jadi kalau ada orang yang heran, kenapa ulama-ulama dulu yang datang belajar dari Timur Tengah pulang ke Nusantara bermazhab Syafi'i? Karena memang Makkah dan Madinah waktu itu mazhabnya adalah bermazhab Syafi'i. Oh, enggak benar Pak Ustadz, kemarin saya umroh 4 hari di Makkah, itu enggak pakai kunut, itu mazhab Hambali setelah 1924. Ini jamaah kita sebelum berangkat disegarkan dulu, diberi penyuluhan dulu, jangan sampai dia 4 hari di sana pulang menyalahkan semua imam masjid.
ulama yang 40 tahun di sana. Pulanglah seorang ulama dari Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian kalau dari Makkah naik kapal laut, itu mampirnya ke Sumatera dulu, turun di Sumatera. Namanya Syekh Abdus Somad Al-Falembani. Falembani artinya Palembang. Turunlah dia di Palembang. Sahabatnya pun ikut turun, satu kapal, satu guru, sama-sama murid dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman, mursyid tarekat Sammaniyah. Namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pernah mampir di Sumatera waktu pulang dari Makkah sama-sama dengan Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Lalu Syekh Abdul Somad Al-Falembani turun di Palembang, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lanjutkan perjalanan ke Batavia. Sampai di Batavia beliau sholat, rupanya di tempat sholat itu ada salah ukur arah kiblatnya di Batavia di Jakarta, beliau luruskan. Setelah itu barulah beliau pulang memenuhi permintaan Sultan Banjar, 30 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah tetap bermazhab Syafi'i.